Baik Pak, Bapak Wedimin sebagai pemimpin atau kepala sekolah SMA Negeri 1 Setengah Temila pasti pernah ya Pak mengidentifikasi atau memetakan segala aset yang dimiliki sekolah. Nah, tujuannya pasti Bapak gunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam modul saya ini Pak ada 7 aset yang nanti akan kita bahas satu persatu ya Pak. Yang pertama yaitu modal manusia. Di sini pengertiannya adalah kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warga sekolah. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Setengah Temila ini ya Pak, nah apa saja sih modal manusianya Pak? Yang pertama itu ya kita lihat dulu dari SDM-nya kan, sumber daya manusianya, terus profesi dalam arti disiplin ilmu yang dimiliki, itu kan merupakan suatu aset. Aset ini kan bukan berupa barang tadi kan Bu ya. Iya, betul. Ini manusia. Manusianya. Nah, manusianya ini ya punya keahlian dalam arti ya minimal lah S1 kalau jadi guru di sini kan. Nah, berarti Ya, modal manusianya yang pertama itu ya gurunya tingkat ya Pak. pendidikannya ya guru. Guru, Tingkat. oke, kekuatannya tadi sudah memiliki ijazah ya Pak. Ijazah S1 itu syarat mutlak tuh. Jadi tidak perlu istilah, tidak ada rekayasa lah seperti itu kan. Kemudian apa Ya. lagi Pak? Terus selain disiplin ilmu penjurusan tadi, ya ini juga tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ketika ya kalau yang namanya guru ini kan kita udah disumpah kan, secara akademik di dalam lingkungan universitas itu kita diambil sumpahnya, mengabdikan diri kepada masyarakat kan. Ya paling tidaklah secara khusus di sekolah. Ya kalau memang disiplinnya di lingkungan sekolah dia guru, ya itu tadi lah tanggung jawabnya, paling tidak mendidik, memberikan ya ilmu lah, mentransfer ilmu kepada siswa kan, ya seperti itu. Tapi dalam hal ini ya bukan juga bersumber kepada pengetahuan saja, tapi keterampilan juga yang dimiliki kan. Keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru tadi atau warga sekolah. Ya dengan kata lain, dia bisa beradaptasi dengan sesama guru. Itu kan kemampuannya tadi kan dengan siswa. Itu aset manusianya. Selain guru, bagaimana dengan tata usaha Ya. gitu, atau staf-staf yang lain Pak? Ya, kalau untuk staf TU, jadi pincanglah sekolah ketika di sekolah itu tidak ada tenaga TU kan. Ya TU ini kan bagian yang menangani administrasi, baik itu surat masuk, surat keluar kan. Berarti itu pemanfaatannya Iya, tadi ya Pak. terkait dokumen, terkait keperluan Bapak Ibu guru untuk mengurus segala kepangkatan dan lain sebagainya. Bahkan ya dalam hal ini memang tenaga TU ini sangat dibutuhkan ketika diperlukannya semacam keperluan-keperluan administrasi lah untuk akreditasi misalnya kan, ya pengumpulan dokumen lah, karena arsipnya itu memang semuanya ada di TU kan. Untuk komite dan pengawas sekolah bagaimana Pak? Komite memang sangat penting juga perannya di sekolah. Komite ini kan salah satu stakeholder kita ketika kita bersentuhan dengan masyarakat, bisa membantu kita untuk menyampaikan aspirasi, keinginan orang tua ataupun pihak sekolah dengan orang tua. Komite ini sangat penting sekali karena bagaimanapun juga pihak dari masyarakat yang menjembataninya maju tidaknya sekolah ini kan paling tidak komite sangat berpengaruh juga kan. Nah itu kemajuan sekolah, ya paling tidak promosi sekolah dari komite, pengurus komite ya ke masyarakat gitu. Terus pengawas, ya pengawas lebih penting lagi ketika ada yang terkait misalnya bagaimana sekolah itu maju, bagaimana sekolah itu berkembang, ya pengawas di situ hadir memberikan masukan, oh begini loh, kalau sekolah itu mau maju dari gurunya bagaimana persiapan bahan ajar atau modulnya atau LPP-nya kan, oh begini loh juga
dari kepala sekolahnya, pimpinannya. Ya paling tidak pimpinannya harus kenal individu satu ke individu lain. Maksudnya kenal secara individu kepada gurunya kan. Mengenal lah gitu. Kalau Ya banyak. muridnya Ya. sendiri tahun ini berapa Pak? Tahun ini tahun pelajaran 2022 2023 930. Nah, itu belum kena ke seleksi alam ya. Nah, seleksi alam ini nanti kan ada yang berhenti gitu. Arti seleksi alam di sini berhenti ya karena ya enggak tahu ada faktor lain lah gitu kan. Seleksi alam gitu. Kemudian dari murid yang 390 ini Pak, 930. 930 Ya. Pak, ini apakah Bapak mengkhususkan atau memang berbagai macam Pak, dari berbagai Ya. Tempat daerah tempat tinggal ya. Iya, makasih Bu. Kita di sini yang namanya sekolah ini kan tidak mengikat dalam arti yang sekolah di SMA 1 Setengah Temila ini harus warga dari Senakin itu, tidak boleh dari warga lain. Ya kita kan melihat keinginan antusias masyarakat, walaupun dimanapun mereka berada atau di kabupaten lain, bahkan ada juga yang sekolah ke sini. Tapi pada khususnya memang lingkungan kabupaten. Nah itu untuk lebih dekatnya lah sekolah itu dengan tempat tinggal siswa, dan kita tidak memilih, tidak mengenal suku, gitu ya, agama. Nah, kita di sini netral nasional lah gitu. Nah, dan juga kita tidak memaksakan kehendak bagi yang mau sekolah ke sini ya silahkan gitu. Tidak ada unsur paksaan. Nah itu. Kita lanjut ya Pak, Ya. untuk modal sosial ya Pak, Ya. untuk modal sosial. Nah, modal sosial ini kan contohnya asosiasi, Pak. Suatu kelompok yang ada dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih, yang bekerja sama dengan tujuan yang sama dan saling berbagi untuk tujuan yang sama. Nah, kalau di sekolah SMA Negeri 1 Setengah Temila ini, Pak, apakah ada komunitas untuk guru maupun siswa atau kepala sekolah, Pak? Ya, oke, baik Bu. Selama ini kita belum membangun kerjasama bersama dengan asosiasi, maksudnya dengan pihak-pihak luar, karena ya dalam hal ini kita masih fokus intern dulu. Karena juga begini, kita juga punya suatu organisasi yang namanya alumni kan. Nah, alumni di sini kan banyak yang sudah jadi orang sukses gitu. Ya, boleh dikatakan mereka punya usaha masing-masing lah. Tapi ya sejauh ini kita belum menyentuh ke sana. Kita masih fokus ya bagaimana sekolah ini bisa berkembang. Ya paling tidak lah salah satu promosi gitu, promosi dengan para alumni gitu kan. Nah, kalau dengan sesama guru ya kegiatan-kegiatannya itu ya kegiatan MGMP udah pasti itu paling tidak 1 semester itu 2 atau 3 kali kan. Nah, bahkan sekolah kita ada ya, Pak, sekolah kita ada yang menjadi tuan rumah kemarin, kegiatan MGMP pembuatan soal. Nah, itu salah satu komunitas yang kita bangun. Kepala sekolah MKKS, MKKS Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Saya sendiri sebagai bendahara MKKS. MKKS ketuanya Pak Yakobus, Magister Pendidikan, sekretarisnya Pak Oma, Magister Pendidikan, dan saya sendiri bendahara, ya, serta pengurus-pengurus yang lain. Pengurus inti ada 2, Pak Dian dan Pak Urbanus, serta Pak Salpinus itu. Nah, itu ada 5 lah yang intinya gitu. Jadi berperan juga ya Pak. Ya, sangat berperan ya. Masuk dalam kepengurusan ya tadi MGMP, kemudian juga MKKS. Nah, sekarang kita ke modal yang ketiga Pak. Jadi di modal ketiga ini adalah modal fisik, terdiri atas 2 kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Iya, betul. Atau sarana prasarana. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Setengah Temila, kita bahas yang bangunan terlebih dahulu Pak. Ada apa saja Pak di dalamnya? Kebetulan juga tahun yang lalu kita pernah dapat bantuan bangunan lab. Bangunan lab ya bahkan sekarang udah dimanfaatkan ya, cuman ada juga salah satu hal yang ya kita sayangkan ketika kita dapat bantuan ya rupanya hanya bangunan saja gitu, bukan peralatannya.
Nah, Di itu dalamnya ya Pak. di dalamnya ya, enggak Pak, ada apa-apa. ya? Ya Oh, paling iya. hanya meja, kursi kan. Iya. Ya peralatan lain enggak ada yang namanya bangunan lab. Nah, itu. Ruang kelas juga masih kurang sebenarnya. Memang kurang. Bangunan-bangunan Kelas ada ya fisik, Pak. kelas ada, tapi masih tidak cukup lah untuk menampung daya siswa yang Yang 900. semakin banyak ya Pak. Tiap tahunnya tahun ya, Pak. tiga, Bertambah ya, ya, Pak. tiap tahun bertambah. Nah, terus sarana-sarana lain seperti lab komputer, lab IPA, fisika kan Bu ya. Iya. Nah, itu udah lengkap alat-alatnya. Ya tinggal bagaimana nanti alat-alat tersebut bisa digunakan ketika Bapak Ibu guru memerlukan untuk praktek itu. Bahkan ruang TIK juga ada, kita punya komputer, punya laptop, dan bahkan di dalam mata pelajaran olahraga penjas itu 1 jam Iya. kita Sesuaikan ya, iya Pak. kita Iya. ambil lah 1 jam untuk mata pelajaran praktek TIK walaupun di situ tidak ada kan. Nah itu salah satu juga bangunan-bangunan fisik yang dalam hal ini ya alat-alat ya, Pak. peraganya untuk penunjang pelajaran itu ada gitu ya. Lalu dari sarana prasarana Pak, kalau dari sarana prasarana apa yang ada di sekolah kita? Lapangan ada nggak Pak? Oh iya betul. Lapangan voli ada, kita lapangan futsal ada, basket juga ada. Nah, cuman memang lapangan bola ini yang belum tersentuh sama sekali karena tidak memungkinkan di dalam lingkungan sekolah kan. Nah, paling hanya futsal, itu bulu tangkis, takraw kan, itu untuk fasilitas olahraga. Nah, tenis meja itu. Yang berhubungan dengan olahraga. Iya olahraga. Baik Pak, kita lanjut ke yang keempat. Modal keempat itu adalah modal lingkungan atau alam, berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, di lingkungan sekolah kita ini Pak, SMA Negeri 1 Sungai Temila, bagaimana dengan kondisi udara, tanahnya, seperti itu Pak, yang kita akan bahas. Baik Bu. Sebenarnya di sekolah kita ini sudah cukup dikatakan sekolah yang ya tidak sama dengan sekolah lain lah dalam hal ini dari struktur tanah, dari keadaan alamnya, jarang terkena banjir di sini kan, jarang, dan bahkan bencana aman lah gitu. Akan tetapi ya memang kerjaan yang perlu kita tingkatkan di sini tentang kebersihan lah gitu. Bagaimana anak-anak lebih fokus juga selain belajar, ya kebersihan juga diutamakan, ya peduli dengan kebersihan itu. Ya selama ini ya puji Tuhan lah di sekolah kita tidak terjadi banjir, ya itu aja. Kecuali kalau hujan buat itu pun tidak terlalu airnya tergenang gitu, paling hanya lewat seperti itulah. Dari udaranya juga bersih ya Pak? Oh iya, dari udaranya juga ya sangat luar biasa. Bahkan kita ini dikasih gratis udara kan, banyak. Memang cuaca juga ya sampai sekarang ini ya kita juga tidak bisa memprediksi Bu ya. Cuaca ini kadang-kadang panas, apalagi di sini ini dah banyak ditebang juga ya iklimnya. Banyak kita tebang juga pohon-pohon akasianya. Ini kan untuk menghindari khawatirnya nanti kena bangunan itu kena timpa oleh ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kelima, modal finansial. Kita mulai ya Pak. Baik Pak, kita lanjut sekarang ke modal finansial, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan. Nah, SMA Sungai Temila ini, SMA Negeri 1 Sungai Temila ini Pak, dukungan keuangannya bagaimana Pak? Baik Bu, di sini berbicara tentang modal finansial itu termasuk baik tabungan ya, atau pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal di sekolah ya. Sebenarnya untuk modal finansial di sini, ini juga terkait pendapatan kali Bu ya, atau gaji Bapak Ibu ya. Terkait gaji Bapak Ibu guru, ya baik yang tenaga honorer lah dalam hal ini kan. Kalau yang tenaga PNS ini kan yang gaji dia negara gitu kan. Itu terkait pembayarannya ya kita ambil dari
dana BOS, dan dana BPP. Ya sesuai juga keinginan dari sekolah, kebijakan juga sini Bu, terkait kebijakan. Ya ketika sekolah ya hadir di situ dalam memberikan ya bukan sih yang namanya kesejahteraan kan, karena harus berimbang, hak dan kewajiban itu harus berimbang gitu kan. Nah, dimana kalau kewajibannya udah terpenuhi, ya paling tidak karena haknya bisa diterima gitu. Nah, jadi dalam hal ini ya biasanya untuk tenaga honor, paling tidak kita usahakan jangan sampai lewat 2-3 bulan lah untuk gajinya gitu kan, pembayarannya. Paling tidak di bawah tanggal 10 itu udah bisa kita selesaikan pembayaran. Dan sekarang pun udah enak lah sistem transfer kan, ya transfer ke rekening mereka masing-masing langsung. Terus sumber modal finansial juga yang kita peroleh itu ada koperasi sekolah gitu ya. Nah, itu salah satunya juga koperasi sekolah. Ya, koperasi ini kan bergerak di bidang simpan pinjam juga. Nah, bergerak di simpan pinjam, dan kita juga punya kantin sekolah. Nah, dari kantin itu ada beberapa yang boleh dikatakan semacam sewa daripada kantin tersebut, ya sebulan berapa, itu nanti yang mengelolanya koperasi. Nah, itu luar biasa sekali ya Pak. Jadi ini memang dalam kegiatan wawancara saya Pak sebelumnya bersama Bapak Ibu guru dan siswa, jadi belum tersentuh yang tadi finansial tadi. Oh baru ingat sekarang koperasi juga masuk, koperasi dan kantin sekolah. Ya, terus kalau arisan itu enggak masuk, Ya, Pak. Ya kita kan, itu kan salah satu juga yang biasanya kita laksanakan di sekolah, arisan kan. Nah, Bu ini kan pernah arisan ya? Iya betul Pak, ikut untuk juga nambah-nambah lah tabungan masa depan. Itulah. Itu ya, Pak. Itulah salah satu ya arisan di sekolah itu yang dilaksanakan di sekolah. Berarti SMA Negeri 1 Sengatan Maila ini tidak ada ya Pak pungutan. Oh iya betul. Sama sekarang ini sekolah gratis. Jadi tidak ada pungutan apa-apa. Bahkan anak-anak sekarang tinggal duduk manis sekolah. Belajar udah. Nah, pungutan yang lain tidak ada sama sekali. Jadi tidak seperti yang ya Pak di Lampung itu ya Pak. Iya, karena ada pungutan-pungutan yang memang seharusnya tidak diperbolehkan lagi. Nah, karena kita juga mikir tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat kita di sini ya luar biasa lah. Ketika kita minta, jangankan mau pungutan, beli paket saja untuk handphone dia sendiri, atau ya kita juga tidak menyarankan hal seperti itu sih. Dan anak-anak pun tidak diwajibkan bawa handphone ke sekolah kan. Nah, itu tinggal mereka. Jadi memang tidak ada lah di sekolah kita ini yang namanya pungutan baik kegiatan ini situ dan sebagainya. 100% gratis. Ya, Pak, ya. Bahkan pendaftaran pun juga nanti tiap tahun gratis gitu kan. Kita lanjut ya Pak untuk modal yang keenam, yaitu modal politik. Nah biasanya kalau politik ini kan kita kaitkan biasa dengan partai gitu Pak, organisasian. Namun di sini modal politik itu kita kaitkan dengan keterlibatan sosial atau kerjasama dengan pihak-pihak luar. Nah, bisa Bapak contohkan dari lingkungan sekolah kita ini pernah tidak Pak bekerja sama dengan pihak luar, bisa dari puskesmas atau lembaga yang lain? Ya, baik. Jadi terima kasih Bu. Sejauh ini pergerakan kita tidak ada sampai ke hal-hal yang mengarah ke politik. Ya. Paling kerjasamanya di sini. Misalnya dari dinas kesehatan, ya puskesmas terdekat, mengadakan penyuluhan di sekolah tentang ya pengaruh pergaulan bebas, pengurangan lingkungan, kan, narkoba, minuman keras. Bahkan salah satu juga yang perlu kita lebih tekankan kepada anak di sini, bagaimana tertib berlalu lintas. Karena 100% ini boleh dikatakan 98% lah anak kita ini sekarang pakai kendaraan semua, motor pribadi ke sekolah. Nah, itu salah satu juga yang kita lebih sosialisasikan lagi ke orang tua dan anak, supaya berkendaraan tertib lalu lintas. Berarti itu bekerja sama dengan pihak kepolisian. Selain tadi puskesmas, selain puskesmas, pihak kepolisian juga. Ada lagi mungkin yang lain
Perangkat desa ada juga, Bu. Perangkat desa juga Perangkat ada. desa ada, kita bekerja sama. Misalnya perayaan-perayaan kemerdekaan, maksudnya hari ulang tahun Iya. gitu kan, Republik Indonesia, biasanya kita juga mengundang mereka untuk kegiatan upacara. Nah, Ada tapi biasa ini juga ya Pak, yang gerak jalan juga ya. itu salah satu itu lomba juga yang kita laksanakan, itu kegiatan lomba-lomba itu Kalau untuk karnaval CU apa. Pak dan Bank bagaimana? Oh ya, CU juga udah ada, kita bekerja sama. Ini anak khusus biasanya dengan anak kelas 12 tuh, Kelas mereka 12 nabung, ya? dilaksanakan oleh wali kelasnya itu, CU. Terus untuk bank, ada juga Bank Kalbar. Bank Kalbar. Iya, tabungan anak-anak yang dikoordinir oleh wali kelas. Nah, itu pun tidak semuanya, karena kan tidak wajib. Bagi yang mau, ya bisa kita bantu gitu. Bagi yang tidak, ya tidak harus dipaksa. Nah, itu kan sifatnya boleh dikatakan sukarela kan gitu. Bagi yang mau silahkan. Lihat Bang ada ya. Jelas ya, Pak. CU ya. Ini yang terakhir Pak, modal yang terakhir, modal yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Kebudayaan unik di setiap daerah adalah ide, gagasan, norma, hasil karya manusia. Sedangkan agama adalah sistem perilaku yang mendasari ya, kehidupan masyarakat. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Sematang Mila ini Pak, tadi Bapak menyampaikan kan memang adanya keberagaman ya Pak. Nah, bagaimana untuk kegiatan-kegiatan keagamaannya? Ya, baik Bu, terima kasih. Seperti yang sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu, sekolah kita ini salah satu juga sekolah yang perlu ditingkatkan untuk bukan hanya inteligensinya kan, kecerdasan, tapi religi juga, agama. Bagaimana siswa, guru di sini saling berdampingan. Nah, beragam kepercayaan, keyakinan kan. Jadi tidak mungkin kita ini fokus menangani salah satu agama gitu. Jadi kita rangkulah. Akhirnya kita buat kesepakatan setiap bulan itu kita mengajarkan kegiatan kerohanian yang melibatkan guru agama seperti itu. Jadi setiap bulan semua dilibatkan, bukan hanya khusus agama Katolik misalnya, agama Islam, Protestan, tapi 3 agama ini dalam satu hari itu, 1 bulan itu ada kegiatannya gitu. Yang Katolik misalnya mendatangkan pastor, yang Islamnya ustadz, yang Protestannya pendeta. Seperti itulah keragaman budaya keagamaan yang kita laksanakan di sekolah itu, modal budaya keagamaan kan. Ada nggak kegiatan yang lain Pak? Dekat dulu itu ya. Enggak apa, udah kali ngomong. Nanti kan bisa dipotong. Iya, nanti dipotong. Dipotong. Okay. Ada tidak Pak kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan perayaan-perayaan hari ya. Jadi terima kasih Bu. Ini juga sudah merupakan tradisi kita. Setiap tahun perayaan agama itu kita laksanakan, misalnya Natal bersama gitu kan, atau halal bihalal itu. Itulah manfaat daripada ya keberagaman ini, yang paling tidak semuanya kita munculkan. Tidak harus satu, saya katakan tadi. Karena kita ini juga harus berjiwa nasional di sekolah. Tidak fokus pada memikirkan agama yang lain, agama ini, tapi semuanya tetap kita ajak, kita rangkul. Nah, kemarin ada kegiatan Natal bersama kan, nah itu dilaksanakan, ya lebih halal dan sebagainya. Nah, itulah momen-momen memang yang tidak hilang, setiap tahun kita munculkan, kita laksanakan. Itu program sekolah yang sudah diprogramkan, seperti hari ulang tahun juga kan, hari ulang tahun sekolah juga ya kita laksanakan itu. Nah, itu salah satu bentuk kita mengingat ya, mengingat dalam arti sekolah kita ini tahun berdirinya kapan kan, ini hari ulang tahun ya. Kalau Natal tadi memang itu salah satu juga untuk mempererat tali silaturahmi kan. Nah, seperti itu. Baik, kalau kebudayaannya Pak, dari segi budaya ini Pak, ada enggak yang menonjol dari SMA Negeri 1 Sematang Mila ini? Ada enggak kegiatan? Oh iya.
Baik Bu, memang saya rasa bukan hanya di SMA 1, di tempat-tempat lain juga, salah satu yang dimunculkan ini kearifan lokal, salah satu sekolah, budaya sekolah. Ya biasanya ada sanggar, itu Ada ya Pak sanggar di kita ada. Jadi sanggar, ada sanggar SMA Negeri 1 itu tari-tarian itu, tarian adat lah gitu kan. Bahkan kembalilah. lanjut ya Pak kita Oke ya oke Pak. oke. Untuk modal agama dan budaya tadi yang kita bahas itu kebudayaan yang ada di SMA Negeri 1 Sukamila ya Pak. Apa saja Pak kegiatannya? Ya, seperti yang ya saya sampaikan tadi, memang setiap sekolah di sini bukan hanya di SMA 1, sekolah lain juga punya salah satu kegiatan-kegiatan budaya seperti sanggar tadi kan. Sanggar atau ini udahlah Bu, ini udah kembali tadi. Ya udah saya jawab tadi. Tetapi ada suara tadi. Ada suara iya, kah? iya. Oh ya. Iya. Ya Pak, yang dari sanggar tadi Pak. Sanggar, kegiatan sanggar yang kita kita di sini ya paling tidak kita munculkanlah kearifan lokal kan. Di daerah kita ini ada sanggar SMA Negeri 1 Sungatemila. Pemanfaatannya biasa untuk apa Pak? Ini biasanya ada penyambutan misalnya pejabat-pejabat tamu atau hari ulang tahun sekolah, itu salah satu juga untuk penyambutan. Bahkan ada tempat-tempat lain yang yang menggunakan jasa kita gitu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah pemerintahan di sini lah kan, di desa itu. Biasanya mereka menggunakan jasa kita juga di Puskesmas. Kalau ada mereka pertemuan atau apa gitu kan. Nah, itu salah satu juga yang manfaatnya lah yang dirasakan sekarang seperti itu. Bahkan di gereja juga mereka pakai untuk persembahan tari-tariannya kan. Nah, itu. Ya Pak, jadi ini adalah ketujuh modal yang sudah kita identifikasi bersama. Semoga dari apa yang sudah kita tadi petakan ya Pak, jadi saya sebagai guru jadi lebih tahu ya Pak, dan menemukan tadi apa-apa sumber daya yang ada di sekolah kita yang dapat saya sendiri manfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Pak untuk wawancara hari ini. Ya Bu, terima kasih atas kesediaannya untuk mewawancarai saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungatemila. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan merupakan modal dasar Ibu juga mengetahui, dan ya boleh dikatakan ilmunya berkembang gitu kan. Dari dulu yang tidak tahu, sekarang seperti ini. Nah, jadi kami dari SMA Negeri 1 Sungatemila mendukung penuh guru penggerak, ya semoga tetap semangat, semoga tugas-tugasnya yang sudah dibuat dari awal ya semuanya tidak ada kendala gitu kan. Harapan kita Ibu lolos selesai dengan modul yang sudah kita selesaikan bersama gitu. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan selamat siang. Semoga Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan secara pribadi Ibu tetap semangat. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungatemila. Sampai berjumpa kembali. Okay. Terima kasih Oke, Bapak. terima kasih. Sudah selesai.